fikih, kita akan coba murojaah terlebih dahulu apa yang sudah kita ambil pada pertemuan sebelumnya. Dan murojaahnya kita akan buat dalam bentuk tanya jawab dari soal yang sudah kita kirimkan ya teman-teman. Kita akan coba garap bersama-sama. Apakah ada soal yang mungkin masih bermasalah atau perlu dibahas lebih lanjut? Baik, hanya 5 soal, karena memang akidah tidak terlalu rinci pembahasannya. Berikut rukun-rukun Islam, kecuali ini mudah sekali, berjihad ya. Berjihad ini meskipun hukumnya wajib, tetapi tidak masuk dalam rukun Islam. Meskipun dia amalan yang utama, termasuk amalan utama, tapi tidak masuk dalam rukun Islam. Karena tidak setiap orang bisa melakukannya. Meninggalkan sholat karena keseluruhan, karena malas. Dia nggak sholat sekalipun. Tapi bukan karena mengingkari kewajibannya. Dia malas saja, dia tetap mengakui kewajibannya. Nah ini hukumnya apa? Ini sepertinya banyak yang keliru di sini, karena saya lupa untuk menyampaikan faidah terkait ini di pertemuan sebelumnya. Tidak saya sampaikan secara khusus kemarin ya. Tapi saya sampaikan di majelis lain. Jadi ini hukumnya tidak kafir. Berdosa besar tapi tidak kafir menurut jumhur ulama. Jadi ini pendapat mazhab Asy-Syafi'i dan juga pendapat jumhur ulama, bahwasanya orang yang meninggalkan salat, zakat ataupun puasa selama masih mengakui kewajibannya, maka tidak boleh dikafirkan. Dia masih dianggap muslim, masih disolati, kemudian boleh juga membayarkan zakat kepadanya, dan intinya masih muslim. Konsekuensi Islam ini masih diberlakukan atas orang ini. Berbeda dengan Imam Ahmad yang mengatakan kafir. Imam Ahmad ini termasuk di antara yang menghukumi kafir. Orang yang meninggalkan salat karena malas, apalagi sampai tidak salat sama sekali, maka statusnya kafir menurut Imam Ahmad. Tapi jumhur ulama, dan ini juga merupakan mazhab Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya orang ini berdosa besar, tetapi tidak sampai derajat kafir. Tetapi bila dia tinggal di negeri muslim, kemudian hakim menangkapnya begitu, atau dia tangkap oleh hakim dalam peradilan Islam, maka diberlakukan hukum hudud. Apa itu hukum hudud? Bagi orang yang meninggalkan salat, kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, menurut ulama Syafi'iyah, hukuman bagi orang yang meninggalkan salat ini adalah dibunuh. Dibunuh. Ya, jadi dia dipenjara terlebih dahulu, kemudian diperintahkan untuk melaksanakan salat. Diperintahkan melaksanakan salat zuhur misalkan. Ya, sampai habis waktu zuhur dia tidak mau melaksanakannya. Maka ditunggu sampai waktu asar. Karena waktu zuhur dengan asar ini seperti satu waktu kalau ada uzur. Sampai habis waktu asar tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, maka dia dibunuh. Dibunuhnya bukan karena kekafirannya, tapi karena dosa yang dia lakukan, sehingga ketika nanti dia mati karena dibunuh oleh hakim, maka matinya mati dalam keadaan Islam. Mati dalam keadaan Islam. Jadi dibunuh tadi ini sebagai hukuman atasnya agar membuat orang lain jerah. Dan tentunya ini ada silang pendapat terkait hukumannya. Apakah dibunuh ataukah ada silang pendapat di kalangan para ulama. Tetapi jumhur ulama sepakat bahwasanya tidak sampai derajat kafir selama dia masih mengakui kewajiban salat. Atau ini juga diterapkan ke hukum-hukum yang lainnya. Apa hukum orang yang meninggalkan zakat? Tidak sampai kafir selama dia masih mengakui kewajibannya. Ini juga kita katakan pada orang yang meninggalkan puasa, meninggalkan haji, padahal dia mampu, dan seterusnya. Nah, pada permasalahan berikutnya ini yang agak berbeda. Dia meninggalkan zakat, tapi dia mengingkari kewajibannya. Meninggalkan zakat dan juga mengingkari kewajibannya. Tidak mengimani kewajiban zakat. Dia mengatakan, oh zakat itu tidak wajib. Nah, maka hukumnya apa ini? Ini baru dihukumi kafir. Karena kaidahnya seperti ini, barang siapa yang mengingkari salah satu di antara rukun Islam, mengatakan tidak wajib, ya, padahal orang ini memiliki kemampuan untuk zakat dan ada harta yang wajib dizakati. Dia enggan untuk zakat. Mengapa? Karena menganggap zakat itu tidak wajib. Dia menganggap dia sudah sedekah, dia mungkin sudah bayar pajak dan sebagainya. Menganggap zakat itu tidak wajib lagi di masa ini. Ini yang dihukumi kafir. Dan inilah diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu an.
di masa kekhalifahan beliau. Banyak orang-orang ini yang mulai mengingkari kewajiban zakat dan tidak mau membayar zakat, menganggap bahwasanya zakat ini hanya wajib di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal Nabi maka tidak ada kewajiban zakat lagi. Maka oleh Abu Bakar diperangi. Tapi kalau hanya malas saja maka tidak sampai derajat kafir. Jadi ini dihukumi kafir. Dan ini juga kaidah teman-teman. Kaidah bahwasanya setiap orang yang mengingkari suatu kewajiban yang itu diketahui oleh banyak orang, mengingkari suatu kewajiban dalam Islam yang itu diketahui oleh semua orang bahwa itu wajib, baik ulamanya ataupun orang awamnya, masyarakat umum yang tahu kalau itu wajib. Seperti wajibnya sholat, wajibnya haji, wajibnya puasa. Atau semua orang tahu kalau itu haram. Dia mengingkari bahwa itu haram. Mengatakan, oh enggak, ini enggak haram. Ini halal. Seperti apa misalkan? Haramnya babi, haramnya khamar, haramnya judi, haramnya zina. Andai kan ada orang yang mengatakan judi itu halal, kemudian khamar itu halal, meyakini kehalalannya, maka ini juga sama hukumnya. Sama seperti orang yang mengingkari suatu kewajiban dalam syariat. Maka dihukumi apa? Dihukumi kafir. Nah, ini masalah keyakinan berbahaya sekali. Bisa jadi orang itu tidak mau makan babi, tidak mau dia minum khamar. Tapi sekedar ada keyakinan bahwasanya khamar itu tidak haram atau babi itu tidak diharamkan, maka sama saja. Ini termasuk kufru al-i'tiqad, kafir yang itu sumbernya dari akidah seseorang. Dan Ibnu Hajar Al-Haytami punya kitab yang sangat bagus sekali membahas tentang cabang-cabang kekafiran atau hal-hal yang mengantarkan orang pada perbuatan riddah atau perbuatan kekafiran, perbuatan yang membuat orang keluar dari Islam. Kitab beliau yang berjudul Al-I'lam, Al-I'lam biqawatil Islam. Al-I'lam biqawatil Islam. Jadi hal-hal yang membatalkan keislaman, sangat tebal sekali. Taib. Soal yang keempat, derajat musyahadah lebih tinggi daripada derajat muraqabah. Ini kemarin sempat saya singgung, musyahadah itu derajat yang paling tinggi, benar. Jadi seseorang beribadah seakan-akan dia bayangkan atau dia yakin dalam hatinya seperti dia melihat Allah Ta'ala. Kalau tidak bisa, maka pada derajat yang kedua, yakni muraqabah, yakni merasa dia diawasi oleh Allah Ta'ala. Ini benar. Hukum seseorang mengingkari adanya malaikat secara mutlak karena jahil. Nah, ini apakah termasuk jahil yang diberikan uzur? Apakah ketika ada orang yang mengingkari wujud malaikat secara mutlak, nggak ada yang namanya malaikat karena kejahilannya, apakah ini jahil yang diberi uzur? Jawabannya tidak. Jadi dia dihukumi kafir. Ya. Kenapa demikian? Karena ini perkara yang harusnya diketahui setiap muslim. Dan ini menjadi pokok keimanan yang ketika tidak diimani, ya hilang keimanan seseorang. Ya, sekali lagi, iman itu ada dua macam. Ada iman global, ada iman terperinci. Iman secara global, intinya orang itu percaya Allah itu ada dan wajib diibadahi. Seseorang yakin adanya malaikat, adanya para rasul, termasuk Nabi kita alaihissalam, kemudian meyakini Al-Quranul Karim, meyakini adanya hari kiamat, meyakini adanya takdir yang Allah sudah tetapkan. Adapun perinciannya, andaikan orang itu jahil, tidak mengetahuinya, maka diberi uzur. Beruzur. Seperti ada orang yang mengingkari adanya, misalkan apa? Mengingkari adanya pencatatan amal atau mengingkari adanya pembagian buku catatan amal. Dia tidak tahu karena tidak pernah membaca terkait hal tersebut. Ini masuk dalam hal perincian, iman yang terperinci. Bahwasanya di hari kiamat misalkan akan ada pembagian catatan amal. Ini hal yang terperinci, maka andaikan ada orang yang jahil tidak mengetahuinya, maka tidak bisa dikafirkan secara langsung. Tapi kalau pada iman yang global, adanya malaikat, adanya hari kiamat, adanya takdir, kalau dia mengingkarinya maka dianggap kafir. Kecuali satu orang yang baru masuk Islam dan tinggal di daerah yang memang jauh dari ilmu, akses ilmu, ya. Ataupun orang muslim, ya, tapi jauh dari akses ulama, jauh dari akses ilmu, ya. Seperti orang yang tinggal di pedalaman muslim, tinggal di pedalaman, nggak ada akses untuk bertanya kepada seorang alim, seorang ulama, sehingga dia tidak tahu. Maka ini termasuk diberi uzur ya dalam hal ini. Jadi ini masalah yang kita cantumkan. Baik, kita lihat. Wah ya, 100 ya. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan hari ini, pembahasan taharah. Bismillah.
Monggo ada yang ingin membaca, teman-teman? Matannya, matan Arabnya mungkin. Boleh nyoba, Ustaz? Ya, silakan. Furudul wudu. Nah, Assalamualaikum syekhana. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyatu 'inda ghuslil wajhi, as-tsani ghuslul wajhi jami'ihi sya'ran wa basharan illa batinal lihyati al-kathifati wal 'aridainil kathifaini. As-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini wa ma'a 'adayhima hatta ma tahtal azfari. الرابع مسح بعض الرأس. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين وشقوقهما Syukuqihim. وشقوقهما Ya. وشقوقهما. السادس الترتيب هكذا. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Baik, penulis rahimahullah taala Syekh Abdurrahman Al-Mashhur Al-Hadrami memulai pembahasan toharah dengan pembahasan wudhu. Karena wudhu adalah jenis toharah yang paling utama dan paling kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Wudhu ini minimal kita lakukan 5 kali dalam sehari. Atau bisa jadi kurang dari itu, bisa 4 kali ataupun 3 kali bila kita bisa menjaga wudhu. Tapi toharah yang satu ini yang paling sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga banyak di antara penulis kitab yang memulai kitab toharah dengan pembahasan wudhu. Dan penulis rahimahullah ta'ala langsung memulai dengan pembahasan furudul wudhu. Karena ini adalah intisari dari pembahasan wudhu. Kalimat furud ini maknanya adalah fardu. Fardu ini sinonim dari wajib. Sinonim dari rukun. Rukun, fardu, sama wajib ini satu istilah dalam mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur ulama. Dibedakan hanya pada pembahasan haji saja. Antara rukun dengan wajib, ini perbedaannya hanya pada bab haji. Adapun dalam bab fikih, secara umum ya, wajib, fardu dengan rukun itu satu istilah. Yakni sesuatu yang mesti dikerjakan, dan apabila salah satu tidak dikerjakan, maka wudhu itu tidak sah. Kalau tidak sah bagaimana? Ya, sholatnya tentunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Nah, fardu wudhu ini menurut ulama Syafi'iyah yang dinukil oleh penulis itu ada 6. Fardu wudhu ada 6. Dari manakah para ulama mendapatkan bilangan 6 ini? Dan juga nanti akan kita jumpai di pembahasan lainnya ketika menyampaikan misalkan fardu mandi ada 2, rukun sholat ada 13. Dari manakah mereka mendapatkan bilangan-bilangan tersebut? Maka jawabannya adalah dari hasil riset. Para ulama melakukan riset, observasi terhadap seluruh dalil dalam syariat, baik itu Al-Quran ataupun hadis ataupun athar dari para sahabat. Kemudian mereka menyimpulkan, oh fardu wudhu yang wajib dilakukan itu 6. Nah, atau nanti fardu mandi ada 2. Itu seluruhnya didapat dari istiqra namanya. Istiqra itu riset. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat di dalam mengamalkan syariat. Dan ini ada pada seluruh cabang ilmu, bukan hanya pada fikih saja. Pada cabang akidah misalkan kita akan jumpai ada pembagian nama-nama Allah, ada pembagian sifat-sifat Allah, ada pembagian tauhid misalkan, ada pembagian takdir itu seperti ini, pembagian hari kiamat, ada beberapa fase. Ini dalam rangka mempermudah saja. Meskipun Nabi SAW tidak pernah mungkin kita jumpai beliau membagi fardu wudhu ada sekian, pembatal wudhu ada sekian, tidak pernah. Tapi inilah kebaikan ataupun jasa dari para ulama kita yang telah berkhidmat, menghabiskan umur mereka untuk berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin dengan mempermudah ya pengamalan syariat ini bagi orang yang datang setelahnya. Nah, fardu wudhu yang 6 ini itu seluruhnya diambil dari Al-Qur'anul Karim. Diambil dari Al-Qur'anul Karim. Pada surat Al-Maidah ayat ke-6. Yang awalannya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu aydiyakum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum warjulakum minal ka'bain, dan seterusnya. Baik. Kita akan awali dari fardu yang pertama. Al-awwalu an-niyatu indal ghasil wajh. Fardu yang pertama adalah niat. Dan di sini penulis menyebutkan waktu dari niat tersebut. Niat saat membasuh wajah. Jadi niat ini wajib dihadirkan ketika membasuh wajah. Apabila dia berniat sebelum itu maka tidak dianggap.
Baik, kita bahas satu persatu. Niat teman-teman sebelum kita lanjut ke pembahasan. Kapan waktu niat? Yang harus kita pahami, niat ini tempatnya di dalam hati. Niat itu tempatnya di dalam hati. Dan itu para ulama sepakat. Dari seluruh madhab. Bahwasanya niat itu tempatnya di hati. Tidak wajib untuk melafalkan niat. Bahkan tidak disyaratkan. Andai kan ada orang yang wudhu tanpa melafalkan niat, tetapi hatinya sudah menghadirkan niat, maka sudah dianggap sah. Jadi niat ini adalah al-azmu fil qalbi. Niat ini adalah tekad di dalam hati untuk melaksanakan sesuatu. Dan tidak wajib dengan bahasa Arab. Tidak wajib dengan bahasa Arab. Andai kan ada orang yang terbesit dalam hatinya melaksanakan wudhu, maka sudah cukup. Tidak wajib seseorang itu melafalkan niat dalam hati. Jangan kita anggap ketika saya mengatakan niat itu di dalam hati, bukan berarti kita melafalkan niat dalam hati. Bukan seperti itu juga. Meskipun itu tidak masalah. Tidak mengapa kita melafalkan, menjalin lafal-lafal tertentu dalam hati, kita mengatakan saya niat wudhu. Seperti itu tidak apa-apa. Tapi sebenarnya niat itu adalah kehendak hati, keinginan hati untuk melaksanakan sesuatu. Itu sudah dianggap niat. Jadi intinya kita sadar. Ketika masuk wajah, itu kita sadar bahwasanya kita sedang berwudu. Itu sudah dianggap sebagai niat yang sah. Jadi itu ya, yang harus kita camkan bersama, kita perhatikan bersama bahwasanya niat ini tempatnya dalam hati, tidak disyaratkan melafalkannya. Tapi apa hukum melafalkannya? Itu ada silang pendapat di kalangan para ulama. Dari kalangan ulama 4 madhab, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, sebagian ulama Hanabilah mengatakan hukumnya mustahab, dianjurkan. Tujuannya untuk memantapkan hati. Sebagian ulama mengatakan makruh, ulama Malikiyah mengatakan makruh. Ya, dan ini pendapat yang banyak dipilih oleh ulama kontemporer, terutama ulama ahli fatwa dari Saudi Arabia atau dari Timur Tengah, mengatakan tidak disyariatkan atau makruh. Ala kulli hal, ini permasalahan khilafiyah. Andaikan kita bisa berwudu tanpa melafalkan, maka ini bagus. Tanpa melafalkan niat, selama kita sudah bisa menghadirkan niat itu dengan sendirinya ketika berwudu. Tapi permasalahan yang dibahas oleh penulis itu adalah tentang kapan menghadirkan niat. Menghadirkan niat ini menurut ulama Syafi'iyah itu wajib ketika membasuh wajah. Kenapa demikian? Karena membasuh wajah adalah perbuatan pertama pada wudu. Dan niat ini adalah tekad melaksanakan sesuatu yang berbarengan dengan pelaksananya, Nah, wudu perbuatan pertama adalah membasuh wajah. Jadi niat itu harus ada ketika basuh wajah. Ketika kita basuh wajah, intinya kita harus sadar kita sedang melaksanakan wudu, bukan sekedar basuh wajah saja. Jadi niat itu sebenarnya tidak membutuhkan banyak effort, membutuhkan banyak energi begitu ya. Jadi ketika basuh wajah, intinya kita sadar sedang wudu itu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Tapi para ulama Syafi'i mengatakan sunnah sebelum basuh wajah dilafalkan. Tujuannya apa? Ketika masuk wajah, kita benar-benar sudah mantap tuh niatnya. Demikian. Nah, bagaimana kalau dihadirkan setelahnya? Tidak sah. Ya, tidak sah. Baik. Jadi saya katakan ini pendapat ulama Syafi'i. Apakah ada pendapat lain? Jawabannya ada. Saya nukil karena ini mungkin dibutuhkan oleh beberapa teman-teman. Ada kalanya orang ini kesulitan menghadirkan niat ketika basuh wajah. Artinya apa? Kadang dia sudah menghadirkan niat di awal ketika menghidupkan keran, sudah ada niat untuk wudhu. Tapi di tengah-tengah wudhu itu hilang tuh niatnya. Atau dia nggak sadar tuh. Basuh wajah, basuh tangan, udah hilang niatnya. Karena di awal sudah niat. Apakah ini sah? Menurut Syafi'i tadi tidak sah ya. Tapi menurut jumhur ulama, sah. Bahkan ini pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama Syafi'i seperti Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali atau Al-Imam Al-Ghazali mengatakan boleh seseorang menghadirkan niat sesaat sebelum wudhu. Jadi ketika menghidupkan keran, apa niatnya dia menghidupin keran? Kalau dia niatnya wudhu, maka sudah cukup. Karena niat itu boleh dihadirkan sesaat sebelum wudhu, menurut jumhur. Tapi kalau dia bisa menghadirkan niat sebelum wudhu dan ketika masuk wajah, maka ini lebih utama untuk keluar dari silang pendapat para ulama. Jadi itu terkait niat teman-teman. Dan di mazhab Syafi'i dari pendapat jumhur juga hukumnya wajib intinya. Hukumnya wajib. Jadi silang pendapat adalah kapan dihadirkan niat itu. Apakah boleh sebelum wudhu ya ataukah harus ketika masuk wajah? Kalau menurut penulis tadi ini pendapat di mazhab Syafi'i harus ketika masuk wajah. Jadi tadi kita sampaikan opsi lain pendapat jumhur ulama yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali boleh dihadirkan sesaat sebelum
wudhu selama jedanya tidak terlalu lama. Baik, ini permasalahan pertama atau rukun yang pertama, fardu yang pertama, yakni niat. Fardu yang kedua, membasuh wajah. Ghuslu al-wajhi jami, membasuh wajah secara keseluruhan. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu mana batas wajah. Batas wajah secara vertikal ini dari ujung dagu. Ya, dari ujung dagu sampai tempat tumbuhnya rambut secara normal. Ya, tempat tumbuhnya rambut secara normal. Saya katakan secara normal, ada kalanya orang itu tidak tumbuh rambutnya. Maka apakah sampai pada, misalkan dia botak ya, misalkan ya, apakah bagian yang botak itu termasuk bagian wajah karena nggak ada rambutnya? Jawabannya bukan. Jadi secara normal itu di mana tumbuhnya? Sini, bagian sini. Jadi atau secara vertikal itu ya dari ujung sini sampai sini. Secara horizontal itu dari telinga ke telinga. Jadi telinga yang ada semacam benjolan ini ya, ini teman-teman kelihatan sampai sini. Itu batas wajah secara horizontal. Jadi semuanya harus rata. Semuanya harus rata. Seluruh kulit pada wajah itu harus kena. Begitu pula rambut. Seluruh rambut pada wajah harus kena. Ya, termasuk ini jambang nih. Jambang ini masih bagian wajah sehingga harus terkena. Harus terkena apa? Basuhan. Termasuk bagian kumis, bagian alis, ya, rambut-rambut pada wajah semua harus kena. Luar dan dalamnya harus terbasuh seluruhnya. Ya, kecuali kemudian penulis mengecualikan, kecuali kalau orang itu punya jenggot yang lebat, punya jenggot yang lebat atau punya jambang yang lebat. Lebat itu apa patokannya? Lebat itu patokannya, andaikan orang itu ngaca pada jarak sekitar 1 meter begitu, bagian dalamnya nggak kelihatan. Bagian dalamnya nggak kelihatan. Dia berkaca dalam jarak 1 sampai 1,5 meter, kemudian apa? Dia coba lihat jenggotnya, bagian dalamnya, bagian kulit yang tertutupi jenggot nggak kelihatan. Maka ini masuk kategori lebat. Ya, kalau lebat, apa yang diwajibkan atasnya? Kalau jenggotnya lebat, yang wajib dibasuh hanya bagian luar saja, bagian luar, ya, bagian luar saja yang wajib dibasuh seperti ini. Adapun bagian dalamnya, sunnahnya di sela-sela. Ini maksudnya tipis sebenarnya ini. Ya. Kalau tebal seperti pada gambar, yang wajib hanya bagian luar saja. Adapun dalamnya di sela-sela. Ya. Maka itu di sini dikecualikan illa batinal lihya al-kathifa wal aridaini al-kathifain, kecuali jenggot yang lebat, begitu pula sisi jambang yang lebat, ya. Ini batin itu bagian dalam, bagian dalamnya nggak wajib berarti. Yang wajib apa? Bagian luar saja, ya. Bagian luar ini ya bagian yang ini. Nah, kita lihat bagian luar. Adapun bagian ini bagian dalam, termasuk bagian yang ini bagian dalam, itu bagian dalamnya, atau termasuk bagian kulit yang tertutupi jenggot ini tidak wajib dibasuh. Wajib juga menghilangkan zat-zat yang bisa menghalangi sampainya air ke wajah. Misalkan apa? Ada orang yang pakai misalkan ya, wanita itu biasanya pakai skincare yang itu waterproof, maka itu wajib dihilangkan dulu. Wajib dihilangkan dulu karena bisa menghalangi apa? Sampainya air ke kulit. Kemudian yang ketiga, ghuslu al-yadaini ma'al mirfaqaini wa ma'alaihima hatta ma tahta al-adhfar. Membasuh kedua siku. Ya, membasuh kedua siku. Membasuh kedua tangan beserta siku. Ya, jadi tangan dan siku harus kena. Tangan ini sampai siku harus kena maksudnya. Tidak boleh siku ini tidak terbasuh. Termasuk apapun yang ada di atas, ya, di atas tangan, rambut misalkan ya, ini wajib dibasuh. Termasuk kuku, hatta mata al-adfari, termasuk apa yang ada di bawah kuku itu wajib dibasuh. Sehingga apa? Kalau ada orang yang punya kuku kemudian ada semacam hitam-hitam gitu ya, hitam-hitam bekas tanah ataupun bekas apa begitulah, itu wajib dihilangkan dulu. Kita sering, terutama di kaki, itu kadang-kadang ada semacam hitam-hitam gitu ya, itu kadang menghalangi air, maka itu wajib dihilangkan. Ya, kalau orang itu kukunya agak panjang sedikit ya, kadang muncul semacam hitam-hitam itu di sini, itu wajib dihilangkan dulu, karena itu bisa menghalangi air sampai ke kulit. Padahal kuku itu masih bagian kulit pada tangan, jadi wajib dihilangkan. Ya, termasuk kalau ada cat pada kuku, ada cat pada kukunya,
atau ada cat pada tangannya, itu wajib dihilangkan dulu agar apa? Agar air itu merata ke seluruh permukaan kulit. Andai kan ada orang berwudu, kemudian dia baru tahu ternyata ada bagian yang tidak terkena basuhan sebab ya cat ya, sebab ada cat ataupun ada misalkan kalau tato itu ada perincian nantinya. Misalkan kalau perempuan ada henna yang tidak tembus air, ya maka harus dihilangkan dulu. Kalau dia tahu setelah sholat atau setelah wudhu baru tahu, maka harus diulangi lagi wudhunya. Harus diulangi lagi. Ini sering terjadi. Kita sudah selesai wudhu nih, ternyata baru sadar ada bekas cat atau ada bekas lem Alteco misalkan pada tangan. Ingatnya setelah wudhu. Maka apakah wudhunya wajib diulangi? Ya, wajib diulangi. Tapi mengulanginya bukan dari awal. Mengulanginya dari tangan saja. Dari tangan, kemudian nanti dilanjutkan rambut, ya, telinga, baru kaki. Ya, bukan hanya basuh tangan saja enggak. Karena harus ada tertib, harus ada urut. Harus urut ya. Kalau yang tangan yang terkena cat itu misalkan tangan, ya, maka wajah sudah aman. Tidak perlu dibasuh lagi. Tinggal nanti diulangi dari tangan, kanan kiri, kemudian apa? Rambut, baru kaki. Termasuk kalau dia tahu selepas sholat baru ingat, tuh ini ada cat yang ada menempel di tangan dan dari saya wudhu ini tidak saya hilangkan. Tahunya selepas sholat. Maka apakah wajib diulangi sholatnya? Jawabannya wajib. Wajib diulangi sholatnya setelah dia wudhu dulu. Jadi dia wudhu dulu, mengulangi sholat. Ini pendapat yang lebih hati-hati untuk diamalkan. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan tidak wajib, tapi lebih hati-hati. Dan ini merupakan pendapat di mazhab Syafi'i. Dia wajib untuk mengulangi wudhunya. Kenapa demikian? Karena wudhunya tidak sah. Ada anggota wudhu yang tidak terbasuh. Baik, ini yang ketiga. Apakah disyaratkan harus dari siku kemudian ke tangan? Jawabannya tidak. Dia boleh memulai dari siku sampai tangan, atau dia boleh memulai dari ujung tangan sampai siku boleh. Tidak ada kewajiban harus dari ujung siku ataupun dari ujung tangan. Baik, fardu berikutnya mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Nah, ini termasuk permasalahan khilaf yang masyhur di kalangan para ulama, tapi mungkin tidak saya sebutkan secara detail ya. Jadi intinya kalau di mazhab Syafi'i yang wajib itu adalah mengusap sebagian kepala saja. Mengusap sebagian kepala. Sebagian kepala bagian mana? Terserah selama bagian kepala, baik bagian depan, bagian samping, bagian belakang, sah-sah saja. Kenapa saya katakan kepala? Kenapa penulis mengatakan kepala ya? Karena ayat Al-Qur'an mengatakan wamsahu biru'usikum, basuhlah sebagian ru'us. Ru'us itu jamak dari ra'sun yang artinya kepala. Ya. Sehingga bolehkah kita basuh rambut? Ya boleh, selama rambutnya masih di batas kepala. Jadi basuh rambut manapun selama masih di bagian kepala, ketika dijulurkan maka tidak masalah. Ya misalkan apa dia masuk bagian atas, bagian tengah, bagian samping, tidak apa-apa. Selama ketika dijulurkan itu tidak keluar dari batas kepala. Kalau keluar dari batas kepala, misalkan nih, rambut panjang seperti ini, wanita misalkan, ya wanita rambutnya panjang kan, rambutnya panjang dia julurkan, dia hanya basuh bagian ujung, atau dia ngusap bagian ujung. Nah, itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena rambut yang dia usap tadi itu sudah keluar dari batas kepala, sudah masuk bagian wajah. Maka tidak sah. Sehingga hati-hati perempuan kalau pakai sanggul ya, atau dia kadang menggelung rambutnya, dia membasuh pada bagian ujung yang mana ketika dijulurkan itu keluar dari batas kepala, maka tidak sah. Karena perintah Al-Quran adalah membasuh atau mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Kalau mengusap rambut, ya rambut manapun sah. Ya, baik itu yang keluar dari batas kepala atau yang masih bagian kepala. Tapi perintah Al-Quran adalah mengusap kepala. Sehingga kalau ingin mengusap rambut, nah itu boleh tentunya, maka harus rambut yang di bagian kepala, baik kepala depan atau kepala belakang. Baik, kita perhatikan teman-teman kalimat mengusap. Tadi disebutkan pada dua fardu sebelumnya, membasuh wajah, membasuh tangan. Apa beda membasuh dengan mengusap? Bedanya, kalau membasuh harus ada jaroyanul ma, harus ada aliran air. Harus ada tetesan-tetesan air setelah kita ya membasuh bagian wajah ataupun tangan. Ketika ada tetesan-tetesan air ya yang menetes pada wajah atau pada tangan, itu sudah dianggap membasuh. Jadi kalau kita pakai misalkan yang masyhur biasanya atau yang viral beberapa saat yang lalu, pakai semprotan itu ya, semprotan spray. Nah, itu tidak sah, ini kan tidak sampai mengalir. Kalau ada aliran sah-sah saja. Ya. Jadi patokannya adalah mengalir atau tidak, bukan pada alatnya. Kita boleh wudhu pakai apapun, pakai spray, pakai gayung, pakai keran, sah-sah saja. Yang penting adalah terpenuhi kriteria membasuh itu tadi. Harus ada aliran air yang mana ditunjukkan dengan adanya tetesan-tetesan
air setelah kita membasuh bagian wajah ataupun tangan. Adapun mengusap, yang penting basah. Yang penting basah. Dan tidak disyaratkan dengan tangan. Sekali lagi, tidak disyaratkan dengan tangan. Sebagaimana basuh tadi, tidak disyaratkan dengan tangan. Tidak disyaratkan dengan tangan. Andaikan ada orang yang berwudu di bawah gerojokan air atau kucuran air. Dia meletakkan wajahnya di bawah keran atau di bawah gerojokan air. Dia ratakan begitu dengan kepalanya. Selama sudah rata, sudah cukup. Meskipun dia tidak pakai tangan. Termasuk kalau dia basuh tangan. Ya, dia letakkan di bawah keran begini. Ya, tanpa memakai bantuan tangan sama sekali, apakah boleh? Jawabannya boleh. Ya, tapi makruh. Makruh. Yang paling utama dia pakai tangan. Agar dia bisa memastikan seluruh permukaan tangan atau seluruh bagian tangan, seluruh permukaan wajah atau seluruh bagian tangan ini bisa merata ya, airnya bisa merata. Nah, kembali pada kepala tadi, tidak wajib dengan tangan. Andaikan ada orang yang dia ngambil tisu atau ngambil kain begitu basah ya, tisu yang sudah dibasahi dengan air ataupun kain, kemudian diletakkan itu sudah cukup. Tapi lebih utama dengan kepala. Nah, sekali lagi ini yang wajib. Ini yang wajib hanya sebagian kepala. Tapi yang sunnah, dan ini yang selalu dikerjakan oleh Nabi SAW, itu adalah seluruh kepala. Yang diusap seluruh kepala, sebagaimana sudah kita sering amalkan ya, seperti ini. Dikembalikan lagi kalau rambutnya rambut yang sedang. Kalau rambut yang terlalu panjang seperti wanita, maka cukup sekali saja ke belakang. Itu sekali lagi yang paling utama dan selalu dikerjakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kelima, membasuh kaki beserta kedua mata kaki. Ya, menggunakan kalimat membasuh berarti harus ada aliran air. Membasuh kaki beserta kedua mata kaki, artinya apa? Mata kaki harus ikut. Termasuk apa? Kalau di kaki ada belahan-belahannya. Biasanya kaki yang sering digunakan untuk ya macul atau para petani misalkan ya, atau dia pemain bola dan sebagainya, itu kadang kakinya itu pecah-pecah. Ya, orang yang sering bekerja di luar itu kadang pecah-pecah kakinya. Itu bagian yang pecah tadi itu harus dibasuh. Harus sampai bagian dalamnya ya. Harus sampai bagian dalamnya. Kalau kakinya ada semacam pecah-pecahan begitu. Termasuk ketika kakinya ada sesuatu yang menghalangi air untuk sampai ke kulit, maka harus dihilangkan. Dan sekali lagi teman-teman, membasuh, mengusap ataupun tadi membasuh wajah ya, tangan ataupun membasuh kaki tidak disyaratkan dengan tangan. Andaikan ada orang yang meletakkan kakinya di bawah keran air sudah cukup. Atau dia meletakkan kakinya di kolam. Jadi celupkan kakinya ke kolam, kemudian diangkat. Selama sudah basah seluruhnya sudah cukup. Sudah cukup. Jadi jangan kita bayangkan berwudu ya harus dengan tangan. Tidak. Tapi sunnah. Sunnah. Jadi ini adalah 6 kefarduan wudu. Jadi sisa satu lagi ini tertib ya. Tertib ini maksudnya urut. Mulai dari awal sampai akhir, mulai dari wajah, tangan, rambut dan kaki, ini harus urut. Tidak boleh didahulukan salah satunya daripada yang lainnya, harus urut. Jadi andaikan ada orang wudu di bawah misalkan wudu di bawah gerojokan air hujan atau shower. Ya, dia wudu pokoknya rata begitu. Rata seluruh tubuh. Kan tidak sah karena tidak urut. Jadi kalau ada orang yang wudu pakai shower kemudian tidak ada urutannya, pokoknya basah semuanya, itu tidak sah. Harus ada urutannya. Ya, wajah dulu, tangan dulu, kemudian kepala, baru kaki. Selain dari 6 yang disebutkan oleh penulis, semoga Allah merahmati beliau, maka hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah seperti membaca basmalah, berkumur, kemudian memasukkan air ke hidung, ya, kemudian mengusap telinga, melakukan perbuatan wudhu 3 kali, mendahulukan yang kanan, termasuk tadi saya singgung ya, menggunakan tangan dengan digosok-gosok begitu ya, digosok-gosokkan di wajahnya, digosok-gosokkan ya, di tangan dan juga kakinya, ini hukumnya sunnah juga. Termasuk doa di akhir wudhu ini juga sunnah. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya nawaqidul wudhu. Nawaqid al-wudhu. Coba mungkin ada yang ingin membaca seperti itu ya. Monggo. Insyaallah Ustaz. Ya, tafadhol. Qala al-mu'allif rahimahullah, nawaqidul wudu'i arba'ah. Al-awwal al-kharij min al-qubuli wa tuburi ala ma kana. Al-thani zawalul aqli bin nawmin aw ghairihi illa nawmu qa'idin mumakkinan maq'adahu min al-ard. Al-thalith talaqi basharatay
zakarin wa unsa ajnabiyani balagha hadda syahwah. Ar-rabi masul qubulil adami au duburihi bi batnil kaffi wal asabi'. Baik, jazakallah khairan. Baik. Pembahasan berikutnya setelah menjelaskan tentang fardu wudu, sekarang penulis akan menjelaskan perkara-perkara yang ini ketika dijumpai oleh seseorang maka wudunya batal. Kalau batal berarti sudah tidak bisa dipakai lagi untuk ya salat ataupun menyentuh mushaf dan sebagainya. Jadi dia harus berwudu kembali. Baik. Nawaqitul wudu, pembatal wudu menurut ulama Syafi'iyah itu hanya 4 saja. Selain 4 ini tidak masuk. Kalau ada sebagian kitab yang ya menyebutkan 6 ataupun 5, maka itu perincian saja sebenarnya. Perincian dari yang sudah ada. Tapi kalau mau kita kerucutkan lagi, mau kita ringkas lagi, sebenarnya hanya 4 saja yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama, al-khariju minal qubuli wa duburi ala makan. Yang pertama adalah keluarnya atau segala sesuatu. Segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan. 2 jalan di sini maksudnya adalah ya kubul ataupun dubur. Seperti apapun sifatnya, artinya baik benda yang keluar itu benda yang suci, walaupun itu jarang ya. Seperti kalau dia menelan kelereng, keluar kelereng seperti pada asalnya. Maka kelereng itu suci ya. Tapi membatalkan wudu, Atau yang keluar itu najis, itu yang sering keluar memangnya sesuatu yang najis, maka ini membatalkan. Baik yang biasa atau yang tidak biasa. Yang biasa seperti air kencing misalkan, yang tidak biasa seperti darah. Ada orang yang afanallah wa yankum kencing darah, maka batal wudunya. Termasuk seorang perempuan yang keluar darah dari bagian depan. Tapi bukan darah haid, misalkan darah istihadah. Darah istihadah, bukan haid. Istihadah ini juga membatalkan wudu. Baik. Dari apa yang disebutkan oleh penulis, apapun yang keluar dari 2 jalan. Sehingga sekali lagi, apapun cairan yang keluar dari 2 jalan, ini membatalkan wudu. Sehingga ketika ada wanita yang bertanya, apa hukum keputihan, Ustaz? Apa hukum keputihan? Apakah keputihan membatalkan wudu? Jawabannya membatalkan wudu jika dia keluar dari bagian dalam. Keputihan atau cairan yang dia bukan haid, bukan istihadah, bukan nifas, ya cairan yang kental ataupun encer dan berwarna agak putih begitu ya. Kadang agak kekuningan. Apakah ini membatalkan wudu? Ya, membatalkan kalau dia keluar dari bagian dalam. Kalau keluar dari bagian luar tentunya tidak. Ini keluar dari bagian dalam. Apakah madhi membatalkan wudu? Ya, madhi membatalkan wudu karena dia keluar dari bagian depan, laki-laki ataupun perempuan. Para ulama mengecualikan satu, di mazhab Syafi'i yang dikecualikan itu hanya satu saja, yakni mani. Mani tidak membatalkan wudu tapi menyebabkan hadas besar, wajib mandi, tapi tidak membatalkan wudu. Contohnya gimana keluar mani tanpa disertai pembatal wudu yang lainnya? Misalkan ada orang yang keluar mani karena tidur atau karena memandang sesuatu yang menimbulkan syahwat, kemudian keluar mani, maka yang seperti ini apa? Tidak batal wudunya, tapi dia wajib mandi. Tapi sangat sulit sekali. Ada orang yang keluar mani, kemudian nanti ketika mandi, dia nggak batal wudunya, jarang. Biasanya disertai pembatal wudu yang lainnya, seperti mungkin nanti dia bakal menyentuh kemaluannya, atau mungkin dia bakal buang air kecil, dan sebagainya. Tapi andaikan ada begitu ya, ada orang yang keluar mani tanpa disertai pembatal wudu yang lainnya, seperti saya sampaikan tadi, ada orang yang menghayal sesuatu sampai keluar mani, maka tidak batal wudunya. Baik. Selain mani, itu seluruhnya membatalkan wudu. Baik. Sekali lagi keluar dari 2 jalan. Kalau selain dari 2 jalan tidak batal. Misalkan apa? Keluar darah dari hidung, muntah dari mulut, tidak membatalkan. Kenapa? Karena tidak keluar dari 2 jalan. Jadi kalau kita memahami kriteria ini, kita akan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ini kita hadapi sendiri. Ada orang keluar darah, Ustaz, ini saya keluar darah dari hidung, atau saya muntah, apakah batal wudunya? Jawabannya tidak. Karena keluar dari bagian ya selain 2 jalan. Keluar dari selain kubul ataupun dubur. Yang kedua, zawalul aqli. Zawal al-aqli binaumin aw ghairihi. Itu adalah hilangnya kesadaran. Hilangnya akal di sini maksudnya hilang kesadaran. Hilang akal secara sebagian, tidak keseluruhan. Kalau keseluruhan gila itu jelas ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah zawalu ya hilangnya kesadaran. Hilangnya kesadaran. Dengan apa? Dengan tidur dan sebagainya. Yang disebutkan penulis ini contohnya tidur. Jelas tidur ini membatalkan wudu. Kemudian selain tidur misalkan apa? Mabuk dan pingsan.
termasuk kesurupan misalkan, atau orang yang dibius secara keseluruhan ya, itu batal wudunya. Kecuali penulis mengecualikan satu posisi, ya, satu kondisi di mana tidak batal wudunya, walaupun sudah hilang kesadarannya dan berlalu waktu yang lama. Ini sering terjadi ketika orang itu ya mendengar khutbah Jumat, ya, tidur dalam keadaan seperti gambar ini, ya, yang mana maaf pantatnya menempel pada tempat duduknya, baik lantai ataupun kursi. Ya, maka yang seperti ini tidak membatalkan. Seperti ini tidak membatalkan selama, sekali lagi selama ketika bangun dia posisinya tetap seperti ini. Ya, dia bangun posisinya sama seperti ini. Meskipun berlalu waktu yang lama, misalkan apa? 15 menit dari assalamualaikum sampai imam, ya, imam assalamualaikum juga dia masih dalam keadaan seperti ini. 15 menit bahkan sampai 20 menit. Apakah batal wudunya? Sebenarnya tidak batal. Tapi sunnah untuk mengulangi wudu. Karena ada sebagian ulama mengatakan sunnah untuk mengulangi wudu. Tapi kalau dia tidak ingin, karena mungkin agak sesak, kalau dia nanti keluar itu bakal tidak dapat tempat lagi, maka tidak apa-apa, dia meneruskan sholat dalam keadaan tadi sudah tidur, selama tidurnya dalam kondisi seperti ini. Meskipun dia sender, ya, selama menetap seperti ini pantatnya, ya, maaf, menempel pada ya kursi atau pada lantai, maka tidak batal. Hal ini karena sebagian sahabat di masa Nabi SAW, sebagaimana dinukil oleh Anas bin Malik, ada yang tertidur menunggu Nabi SAW, menunggu Nabi sholat Isya. Nabi kadang keluarnya agak diakhirkan. Para sahabat yang sudah menunggu dari awal dalam keadaan duduk. Sebagian ada yang sudah mengangguk-angguk karena tidur. Ya, kemudian ketika iqamah mereka sholat tanpa mengulangi wudhu. Ini menunjukkan posisi seperti ini tidak batal. Bagaimana kalau posisinya selain ini? Ya, batal tentunya. Misalkan apa? Ada orang tidur dalam keadaan berdiri. Ada orang tidur dalam keadaan sujud. Tidur dalam keadaan rukuk. Itu batal. Karena posisinya tidak duduk. Nah, lalu bagaimana kalau duduknya bersila? Sama saja. Atau duduknya iftirosh. Nah, gimana iftirosh? Batal nggak kalau iftirosh? Nah, ada orang iftirosh ketiduran. Batal nggak saat itu? Coba dibayangkan, iftirosh itu nempel nggak bagian pantatnya? Batal. Batal. Coba dibayangkan, iftirosh menempel nggak? Enggak. Iya. Kalau tidak menempel berarti batal. Termasuk tawarruk ya. Tawarruk itu juga sepertinya tidak menempel maka juga batal. Jadi patokannya adalah apakah pantatnya, terutama bagian bagian lubang duburnya. Yang paling penting bagian lubang duburnya sebenarnya. Apakah itu menempel atau tidak? Kalau tidak menempel maka ya batal wudunya. Maka maksud dari mumakin di sini, ini kan mumakin, maka ada tahu minal. Mumakin di sini maknanya adalah tidak ada celah antara pantat dengan tempat duduknya. Tempat duduk di sini tidak terbatas pada ardi saja, pada bumi ya, pada lantai. Oleh itu di sini saya terjemahkan menetap pada lantai tempat dia duduk. Saya bahasakan lantai karena ardi di situ tidak sebagai syarat. Bisa jadi dia duduk di lantai, di tanah ataupun di kursi, tidak masalah. Ya tidak batal. Meskipun lelap sekali, meskipun sampai mendengkur, kan sering kita jumpai ada orang yang ketika Jumatan tidur sampai mendengkur. Nah, ini kalau menurut Syafi'i tidak batal, alhamdulillah. Ya, tidak batal. Karena batal ini banyak sekali yang nggak sah ini Jumatannya. Baik. Bagaimana kalau sekedar ngantuk? Jawabannya tidak batal. Ngantuk itu apa tandanya? Kalau ngantuk itu dia masih sadar, setengah sadar begitulah kondisi sekitarnya. Tapi tidak bisa mendengar dengan sempurna atau melihat dengan sempurna. Tapi kalau tidur, itu sudah hilanglah kesadarannya. Dan juga biasanya ditandai dengan mimpi, ya. Sampai mimpi itu sudah dianggap tidur itu ya. Baik, ini pembatalan kedua. Nah, sekarang kalau pingsan dalam keadaan duduk, masuk pengecualian enggak? Jawabannya tidak. Yang dikecualikan hanya tidur saja. Tidur dalam kondisi duduk. Adapun kalau selain tidur seperti apa pingsan ya, dalam kondisi duduk maka batal. Atau tidur tapi posisinya bukan duduk seperti pada gambar, seperti tadi saya contohkan, dalam keadaan rukuk, sujud, ataupun berdiri itu batal. Meskipun sesaat saja. Yang ketiga, ya, menyentuh atau bersentuhan yang boleh laki-laki dan perempuan ajnabi, tidak ada ikatan mahram yang telah mencapai batas syahwat. Nah, ini adalah pembatalan ketiga yang merupakan permasalahan paling populer terkait pembatal wudu. Apakah batal menyentuh wanita? Kalau di mazhab Syafi'i itu batal tanpa ada perincian. Menyentuh istri,
menyentuh wanita yang bukan mahram, dalam mazhab Syafi'i batal meskipun tidak ada syahwat sama sekali. Batal secara mutlak. Ini mazhab yang paling ketat memang, atau pendapat yang paling ketat adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ketika menyentuh perempuan langsung dihukumi batal. Tapi kita lihat batalnya ini dengan beberapa syarat berikut. Satu, bersentuhannya kulit. Sehingga kalau yang sentuhan bukan kulit, maka tidak batal. Seperti misalkan menyentuh rambut. Kita membelai rambut istri atau rambut ya istri lah yang paling memungkinkan ya. Atau kita sebagai istri begitu kemudian dibelai oleh suami rambutnya, maka tidak batal karena rambut itu bukan kulit. Kemudian laki-laki dan perempuan. Ya, kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan tidak membatalkan walaupun ada syahwat. Nauzubillah. Misalkan ada syahwat nih, laki-laki dengan laki-laki tidak batal. Karena ya sesama jenis. Kemudian lelaki dengan perempuan tadi itu adalah ajnabiyah. Ajnabiyah ini. Maksudnya apa? Keduanya sama-sama ajnabi. Ya, tidak ada ikatan mahram, tidak ada ikatan mahram. Misalkan apa? Seorang laki-laki dengan sepupunya, sepupu ya, benar. Sepupu bukan mahram, ipar bukan mahram. Atau teman kelasnya, teman kampusnya, teman kerjanya, ini bukan wanita mahram. Tapi kalau mahram seperti ibu, adik, ya, kemudian siapa lagi, paman, bibi dan sebagainya, maka ini tidak membatalkan, tidak membatalkan. Bagaimana dengan istri? Apakah istri masuk dalam kategori mahram? Gimana Ustaz itu? Istri masuk enggak dalam kategori mahram? Tidak, Ustaz. Tidak, ya. Istri bukan mahram kita. Kalau istri itu mahram, enggak mungkin kita nikahi. Mahram itu adalah man haruma nikahuha ala ta'bid. Orang yang haram dinikahi selamanya. Istri kita itu bukan mahram. Kalau mahram enggak mungkin kita nikahi. Jadi menyentuh istri itu batal. Menyentuh istri ini batal meskipun tidak ada syahwat. Meskipun tidak sengaja. Ya, ada sebagian yang bertanya, bagaimana kalau tidak sengaja? Apakah tetap dianggap membatalkan? Iya. Kalau di mazhab Syafi'i sekali lagi yang paling ketat memang ya. Ini dianggap membatalkan. Baik. Kemudian syarat berikutnya kita sudah dapat 3 syarat. Yang pertama tadi bersentuhan kulit. Kemudian yang kedua laki-laki dengan perempuan. Yang ketiga tidak ada ikatan mahram. Yang keempat adalah sudah dewasa. Sudah dewasa. Jadi kalau kita nyentuh anak masih kecil sekali, anak orang lain masih kecil, tidak apa-apa. Tidak batal juga ya, tidak batal. Tapi kalau nyentuh yang sudah dewasa, nah maka batal nih. SMP, SMA ya. Nah, penting juga diketahui batas dewasa itu maksudnya apa di sini. Nah, ini yang penting. Batas dewasa pada pembatal wudu itu bukan dipatok dengan balik atau mumayyiz, bukan. Bukan dipatok dengan usia tertentu atau balik, tidak. Dipatok dengan apakah sudah ada syahwat atau belum. Jadi wanita tadi itu kalau sudah bisa mengundang syahwat, misalkan apa usia 3 SD atau kelas 3 SD, kelas 4 SD, dia belum balik, belum haid. Tapi secara penampilan ini sudah seperti wanita SMP misalkan. Sudah membangkitkan syahwat lelaki. Atau kebalikannya, lelaki sudah bisa membangkitkan syahwat perempuan. Nah, patokannya di situ. Patokannya adalah pada apakah sudah bisa menimbulkan syahwat atau belum. Ini dikembalikan kepada ya kriteria masyarakat secara normal. Ya, bukan pada orang yang nggak normal. Orang yang nggak normal usia 3 tahun mungkin sudah bisa menimbulkan syahwat tuh, pedofil misalkan ya. Alhamdulillah. Di orang normal, misalkanlah kelas 5 SD, 6 SD, kadang belum haid itu perempuan, tapi sudah menimbulkan syahwat. Dipandang itu sudah membangkitkan syahwat begitu. Syahwat orang normal begitu ya. Maka kita nggak boleh sentuhan. Ya, termasuk juga batal kalau nyentuh ya. Kalau nyentuh pun batal. Sekarang kita punya murid di TPG kelas 6 SD atau 1 SMP belum haid, ya belum balik ya. Itu sudah menimbulkan syahwat, maka batal ini. Dan sekali lagi, batalnya ini kalau tanpa penghalang. Kalau ada penghalang, maka tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Baik. Ini permasalahan ketiga. Permasalahan keempat atau pembatalan keempat menyentuh kubul ataupun dubur, menyentuh kemaluan ya. Dan ini kemaluan manusia maksudnya. Kalau kemaluan binatang, maaf, maka tidak batal. Menyentuh kucing ya, kita nggak sengaja nyentuh kemaluannya, tidak batal. Kemudian kriteria kubul ataupun dubur yang membatalkan itu, ini mungkin tidak disebutkan di sini ya. Kubul yang membatalkan itu kalau pada laki-laki adalah seluruh batang zakar, maaf. Itu yang membatalkan.
Kalau pada perempuan itu adalah ya harfai al-farj atau maaf mulut ataupun liang kemaluan, maaf. Itu yang membatalkan. Kemudian kalau dubur, maaf, itu adalah lubang duburnya. Yang membatalkan adalah bagian lubang dubur. Bagian di sekitarnya tidak dianggap membatalkan. Kemudian membatalkan kalau menyentuh dengan telapak tangan bagian dalam. Kita lihat warna kuning. Nah ini warna kuning ya. Itu adalah telapak tangan bagian dalam. Itu yang membatalkan. Adapun bagian luar, telapak tangan atau punggung tangan istilahnya tidak membatalkan. Punggung tangan tidak membatalkan. Nah, agar lebih mudah, saya beri patokan seperti ini. Bagian yang membatalkan adalah bagian dalam yang tertutup saat menggabungkan kedua telapak tangan. Nah, jadi teman-teman coba ditutup kedua telapak tangan ya. Diperhatikan, bagian yang tertutup itu adalah bagian yang membatalkan. Kalau kita menyentuh kemaluan. Bagian yang kelihatan itu nggak batal. Ya, nggak membatalkan. Coba kita perhatikan, bagian yang tertutup sekali lagi itu bagian yang ketika kita buat menyentuh kemaluan maka batal. Tapi bagian yang tidak nampak, bagian yang nampak ya, berarti apa ini? Kita lihat. Kalau kita lihat ini samping jari jemari itu nampak kan? Nggak ketutup. Maka kalau kita nyentuh pakai itu, nggak sengaja nyentuh pakai ini ya misalnya, itu nggak batal. Kalau bagian ini ya baru batal karena tadi ketutup. Khusus bagian jempol, karena jempol itu nggak bisa tertutup sempurna ya, maka kita gini kan. Ya, begini kan. Nah itu patokannya. Ya. Jadi kalau kita ragu-ragu, kita coba cek ya, ini bagian mana ini ya. Kalau bagian dalam maka membatalkan. Tapi bagian luar tidak. Nah, sehingga kalau ada ibu-ibu atau pada bapak-bapak gitu ya, yang menceboi anaknya, kalau mau tidak batal wudunya itu pakai ini. Ya, pakai apa? Punggung tangan atau dia pakai kaki. Pakai kaki nggak membatalkan. Pakai kaki tidak membatalkan. Adapun kalau pakai tangan, termasuk kalau ada penghalang juga tidak membatalkan. Kalau pakai penghalang seperti kain ataupun tisu dan sebagainya maka tidak membatalkan. Yang membatalkannya kalau sentuhan langsung. Baik, pembatal ketiga dan keempat mungkin agak ya beberapa belum menangkap perbedaannya. Saya sebutkan beberapa perbedaan pembatal ketiga dan keempat. Pembatal ketiga itu disyaratkan harus laki-laki dengan perempuan. Ya. Jadi kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan tidak membatalkan. Tapi kalau nomor 4 tidak disyaratkan harus laki-laki perempuan. Misalkan apa? Dia nyentuh laki-laki lain. Misalkan apa? Dia nyentuh punya anaknya karena dijaboi, atau nyentuh punya orang tuanya karena sudah sepuh misalkan ini harus dijaboi oleh orang anaknya, maka batal. Meskipun laki-laki dengan laki-laki, batal. Kemudian nomor 3 itu harus dari dua kubu, harus ada dua pihak, laki-laki perempuan. Tapi pada nomor 4 menyentuh kemaluan sendiri itu batal. Kemudian nomor 3 tadi menyentuh sentuhannya kulit laki-laki perempuan ya, itu seluruh bagian tubuh, pokoknya kulit itu membatalkan. Adapun yang nomor 4 itu hanya nyentuh pakai tangan saja yang membatalkan, pakai telapak tangan bagian dalam. Kemudian nomor 3 yang disentuh dengan yang menyentuh batal. Sekali lagi nomor 3 yang disentuh dengan yang menyentuh sama-sama batal. Yang nomor 4 yang batal hanya yang menyentuh saja. Ya. Misalkan apa? Kita nggak sengaja nyentuh punya anak gitu. Anak sudah balik misalkan ini ya sebagai permisalan. Batal nggak yang menyentuh? Batal. Yang disentuh ya tidak. Ya, jadi ini beberapa perbedaan yang nomor 3 dengan yang nomor 4. Satu pembahasan hal-hal yang diharamkan ketika orang itu tidak punya wudhu. Kita masih tersisa waktu ini. Baik, monggo. Ada yang ingin baca? Anasat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man intaqada wudu'uhu harama alaihi arba'atu asya. Al-awwal as-salatu wa nahwiha kasajriti tilawati wa syukri wa khutbatil jumu'ati wa salatil janazah. Athani wa tawaf. Athalis wa masul mushaf. Ar-rabi wa hamluhu. Wa yajidul hadathul akbar ithnan. Al-awwal al-muqtu fil masjid. Athani wa qira'atul Qur'an bi qasdih. Wa yazidul haidu wa nifasu arba'ah. Al-awwal as-sawm. Athani wa talaq. Athalis والاستماع بما بين السرة وركبة. الرابع وعبور المسجد إن خافت تلويثه. Baik, jazakallah. Tadi walistimta ya, tadi terjemahnya walistima, sedikit ada taknya, tapi labas ya, mungkin agak sedikit mirip ini. Ya, labas. Jadi ini hal-hal yang diharamkan ketika orang itu berhadas. Hadas kalau berdasarkan apa yang diharamkan atas orang tersebut, itu bisa kita bagi menjadi 3. Hadas terbagi menjadi 3 berdasarkan apa yang diharamkan atas orang yang berhadas tadi. Ada hadas kecil, ada hadas sedang, atau ada hadas besar, ada hadas paling besar. Ada hadas asghar,
ada hadas kabir, ada hadas akbar. Pembagian sulasi itu pembagian menjadi 3 ya. Itu berdasarkan apa yang diharamkan. Jadi ada 3 tingkatan. Ada tingkatan hadas kecil atau asgor, ada tingkatan hadas menengah atau kita anggap kabir begitu ya. Ada hadas akbar besar. Ya, ini berdasarkan apa yang diharamkan. Karena memang ada 3 tingkatan, sebagaimana kita baca tadi, ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah orang yang berhadas kecil atau yang nggak punya wudhu atau yang batal wudhunya. Jadi pembahasan pembatal wudhu tadi itu disebut juga dengan pembahasan sebab-sebab hadas kecil. Istilah lainnya sebab-sebab hadas kecil begitu. Nah, orang yang nggak punya wudhu atau yang batal wudhunya, maka Anda boleh melakukan 4 perkara ini. Haram dengan sengaja ya. Kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa, tidak dosa. Kalau sengaja dan tahu keharamannya maka berdosa. Yang pertama sholat, baik yang fardu ataupun yang sunnah, ini ya harus dalam keadaan suci, harus dalam keadaan suci. Kecuali kalau orang tadi punya hadas yang terus-menerus. Ada orang yang afanallahu yakum, menderita beser. Ya, selalu kencing terus. Dan tidak ada jeda waktu yang cukup untuk sholat. Ya, keluar terus. Maka kewajibannya hanya wudhu 1 kali saja sebelum sholat. Ketika nanti sholat andai kan ada hadas yang keluar, dan itu hadas yang berasal dari apa? Dari besernya, maaf ya. Misalkan apa? Dia itu sering kencing. Dan yang keluar itu hadas kencing ya, maka tidak apa-apa. Diteruskan saja sholatnya. Kecuali kalau yang keluar hadas lain, misalkan apa kentut, ya batal berarti. Ini kalau ada orang yang menderita beser, maaf, ya penderita kencing terus-menerus, kemudian dia wudhu 1 kali di awal, sholat, masih ada yang keluar, setelahnya maka tidak apa-apa. Masuk pengecualian, karena ini kondisi darurat begitu. Nah sekali lagi, sholat tidak boleh dilakukan. Termasuk ketika dia sholat ya langsung batal begitu ya, langsung batal. Sholatnya langsung batal. Baik yang fardu ataupun yang sunnah, termasuk sholat jenazah. Juga wajib dalam keadaan berwudu. Nah, masuk dalam hukum sholat juga adalah perkara-perkara yang itu ada unsur doa, ada unsur sholatnya di sana, seperti sujud. Sujud adalah bagian dari sholat. Sujud tilawah, sujud syukur, ya. Sujud apa lagi? Sujud tilawah, sujud syukur ini yang sering atau yang memungkinkan di luar sholat. Sujud tilawah, sujud syukur. Kalau sujud sahwi itu kan hanya dilakukan di dalam sholat ya. Tilawah, syukur itu dilakukan di luar sholat. Baik. Jadi wajib dalam keadaan suci. Termasuk ada orang sujud syukur dalam keadaan belum punya wudhu, tidak boleh. Ya, harus wudhu dulu baru sujud syukur. Karena sujud itu bagian dari salat. Sebagaimana salat itu wajib untuk wudhu, maka sujud pun juga demikian. Termasuk khutbah Jumat. Khutbah Jumat juga demikian, wajib dalam keadaan suci. Sehingga kalau ada khotib batal di tengah-tengah khutbah, dia wajib untuk apa? Wajib untuk berwudhu kembali. Wajib untuk berwudhu kembali. Kemudian sholat jenazah. Ini juga wajib dalam keadaan wudhu, seperti saya sampaikan tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tawaf. Tawaf juga sama, wajib dalam keadaan suci. Jadi satu-satunya rukun haji yang wajib dilakukan dengan keadaan suci itu hanya tawaf saja. Selain tawaf, itu boleh dalam keadaan nggak suci atau nggak punya wudhu. Seperti apa? Misalkan wukuf di Arafah. Batal ya, sudah, nggak apa-apa, diteruskan saja. Atau ketika sa'i antara Safa dengan Marwah, tidak apa-apa dalam keadaan tidak punya wudhu. Tapi kalau tawaf, baik tawaf yang wajib, tawaf nanti ada tiga kategori, ada tawaf rukun, tawaf wajib, sama tawaf sunnah. Itu nanti ada pembahasan tersendiri. Intinya seluruh jenis tawaf wajib dalam keadaan suci. Kemudian yang ketiga, wa mashul mushafi, menyentuh mushaf. Baik menyentuh sampulnya atau menyentuh bagian dalamnya, termasuk menyentuh bagian yang tidak ada ayatnya. Jadi bagian muqaddimah itu kan hanya pengantar dari penulis saja biasanya, atau pengantar dari penerbit. Nah, boleh juga itu sentuh. Nah, menyentuh di sini kalau di mazhab Syafi'i, baik dengan penghalang ataupun tidak, itu tidak boleh. Kita anggap, ini mushaf ya, saya bawa ini mushaf. Saya nyentuh pakai penghalang atau tidak, misalkan pakai seperti ini, pakai kain. Ini mazhab Syafi'i tidak boleh juga. Karena menyentuh baik dengan penghalang ataupun tidak, itu tidak boleh. Termasuk menyentuh bagian ini, sampulnya. Ya, atau bagian kertas ini, bagian ini, sampul dalam ini. Tidak ada ayatnya, ini tidak boleh juga. Bagaimana dengan mushaf terjemah? Mushaf terjemah, ini pendapat yang rajih, wallahu ta'ala alam. Ini juga merupakan pendapat ya Ibnu Hajar al-Haythami. Ya. Bahwasanya mushaf terjemah ini masuk dalam kategori mushaf murni. Mushaf murni, tidak dirinci. Sehingga apa? Ya, kalau mushaf terjemah ini wajib dalam keadaan suci.
berdasarkan pendapat yang mu'tamad di mazhab Syafi'iyah. Meskipun ada silang pendapat juga di kalangan para ulama, mushaf terjemah ini apakah dikategorikan tafsir atau bukan. Tapi selama ada layout Al-Qur'an di sini ya, layout Al-Qur'an ini. Jadi kita punya terjemah, tapi layout Al-Qur'annya jelas di tengah-tengah. Ya, maka sebenarnya ini masuk dalam kategori mushaf murni. Mushaf terjemah itu wajib dalam keadaan suci ketika kita hendak menyentuhnya. Kecuali mushaf handphone. Mushaf handphone ini tidak masuk hukum mushaf. Jadi kita boleh membolak-balikkan dalam keadaan tidak suci. Oleh karena itu solusi bagi seorang yang selalu batal wudunya dengan kentut ataupun yang semisalnya, dia kalau baca Quran ya pakai mushaf saja, mushaf Android begitu ya. Maka tidak masalah andaikan dia tidak punya wudu. Kemudian yang menjadi permasalahan juga adalah mushaf itu apakah harus mushaf yang 30 juz? Bagaimana dengan potongan-potongan atau lembaran-lembaran kertas yang berisi surat Al-Fatihah misalkan, atau buku Iqra yang sudah banyak ayat-ayat Al-Qur'annya, atau juz amma yang hanya berisi juz 30 saja? Maka jawabannya seluruhnya dihukumi mushaf. Karena patokan mushaf adalah setiap media, kertas, papan, dan sebagainya yang tertuliskan ayat Al-Quran walaupun hanya satu ayat saja. Meskipun hanya satu ayat, bahkan sebagian ayat, sekalipun hanya sebagian ayat, maka dihukumi mushaf. Misalkan nih, ada kertas, kita tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Kita tujukan itu sebagai ayat Al-Quran. Jadi kita menulis itu dalam rangka menulis ayat, misalnya ayat pertama dari Al-Fatihah. Atau kita tambahkan surat atau beberapa ayat dari Al-Quranul Karim. Maka kertas tadi sudah dihukumi mushaf. Meskipun hanya beberapa ayat saja. Sehingga apa konsekuensinya? Tidak boleh kita sentuh kecuali dalam keadaan wudu. Ya, karena sekali lagi, di masa Nabi SAW itu belum ada mushaf secara full 30 juz, itu belum ada. Sebagaimana kita kenal sekarang. Mushaf di masa Nabi SAW ataupun lembaran-lembaran mushaf di masa Nabi itu lembaran-lembaran yang dimiliki sebagian sahabat saja. Sebagian sahabat mungkin tidak punya. Ya. Jadi sebagian sahabat misalkan hanya punya beberapa ayat, beberapa surat. Sebagian sahabat lain punya beberapa surat, beberapa ayat. Baru kemudian dikumpulkan di zamannya Abu Bakar dan jadikan satu mushaf atau satu ragam qiraat itu di masa Utsman bin Affan. Sehingga mushaf-mushaf sekarang ya, meskipun hanya satu juz atau mungkin hanya beberapa juz saja, itu dihukumi mushaf. Lalu bagaimana dengan tafsir Al-Qur'an ya? Tafsir Al-Qur'an ini kalau tafsir yang seperti tafsir Jalalain atau tafsir Mukhtasar ya yang kita kenal sekarang, yang mana ada layout Al-Quran di tengahnya, maka itu dihukumi mushaf murni. Tidak boleh kita sentuh kecuali dalam keadaan suci. Jadi dengan mushaf ataupun tafsir yang mana lebih dominan tafsirnya. Ada layout Al-Quran, tapi layoutnya kecil sekali. Layoutnya itu ada, misalkan tafsir Ibnu Katsir, coba diperhatikan tafsir Ibnu Katsir, itu ada layout Al-Qurannya tapi kecil sekali. Itu tidak dihukumi mushaf, jadi dihukumi tafsir yang seperti itu. Baik. Jadi itu ya terkait menyentuh mushaf itu tidak boleh walaupun ada penghalangnya seperti kain. Termasuk membawanya di sini. Membawa mushaf juga tidak boleh tanpa menyentuh. Gimana maksudnya? Seperti ini. Saya megang Quran di sini. Atau saya taruh Quran di saku. Ini kan saya jatuhnya apa? Jatuhnya saya ini membawa. Saya membawa Quran, bukan menyentuh kan, membawa. Nah, membawa seperti itu juga sama harus dalam keadaan suci. Andaikan kita batal ya, harus langsung wudu. Kadang kita meletakkan Quran di mana, di saku atau mungkin di tas, kita batal. Kalau ada kemungkinan wudu, wajib langsung wudu. Kalau nggak ada, seperti sedang di busway, sedang naik kendaraan, ya kan nggak mungkin kita wudu tuh. Ya sudah kita niatkan nanti wudu. Ketika kita nyentuh Quran seperti itu, tidak masalah, ya, karena ada darurat. Ya. Kalau kita turun, nggak memungkinkan, sehingga kita wudu ketika nanti sudah turun. Jadi intinya membawa di sini apa beda dengan menyentuh? Kalau menyentuh ya secara langsung. Tapi kalau membawa itu tanpa menyentuh. Seperti diletakkan di dalam tas, ya, atau diletakkan di dalam plastik. Jadi kita bawa tas atau bawa plastik ada isinya mushaf, ya, maka tidak boleh kecuali dalam keadaan suci. Kecuali kalau isinya mushaf dan benda-benda lainnya. Kita bawa tas, ada mushaf, ada buku tulis, ada pensil, pena. Kalau perempuan mungkin ada make up dan sebagainya. Apakah wajib dalam keadaan wudu? Tergantung niatnya. Kalau kita niatnya membawa mushaf plus membawa yang lainnya, maka tidak masalah. Tidak masalah kita tidak punya wudu. Sehingga solusinya kalau teman-teman tadi ya, misalkan bawa mushaf ada di kantongnya, kantongi mushaf. Letakkan juga di sana uang misalkan. Atau letakkan juga
buku lain atau uang lah paling memungkinkan. Niatkan untuk membawa mushaf plus bawa uang. Niatkan bawa uang plus bawa mushaf. Yang demikian tidak masalah, andaikan kita batal wudunya. Karena yang tidak boleh itu kalau murni kita hanya niatkan membawa mushaf. Kita menaruh mushaf di saku kita dan kita hanya meniatkan untuk membawa mushaf saja. Maka kalau batal harus wudu. Atau tidak boleh dalam keadaan apa? Tidak suci. Nah, solusinya ya tadi saya sampaikan, kita bawa benda lainnya. Kita bawa misalkan uang atau apapun lah ya. Kita niatkan bawa mushaf plus bawa benda itu. Termasuk tadi kalau kita bawa tas, kita niatkan bawa mushaf plus bawa benda-benda yang lainnya. Tapi harus diperhatikan juga peletakan mushafnya jangan sampai diletakkan paling bawah, ya letakkan di tempat tersendiri gitu ya. Ada kantong kecil misalkan di ujung tas atau mungkin di bagian dalam agar terpisah dari benda-benda yang lainnya sebagai bentuk apa? Penghormatan terhadap mushaf. Baik. Ini 4 keharuman yang diharamkan atas orang yang tidak punya wudu. Termasuk orang yang berhadas besar, termasuk juga yang haid. Jadi 4 keharuman ini berlaku baik yang berhadas kecil, berhadas sedang tadi ya, yang junub ya, ataupun yang haid. Baik, berikutnya yang berhadas besar ditambah 2 lagi. Pertama, berdiam diri di masjid. Jadi orang yang mimpi basah atau ya berhubungan dengan istrinya, keluar mani kemudian dia junub ya, belum mandi, maka dia tidak boleh berdiam diri di masjid. Adapun kalau sekedar lewat, nggak apa-apa, sekedar lewat. Tapi kalau berdiam diri di masjid, nggak boleh. Oleh karena itu orang yang mimpi basah itu nggak boleh, dia iktikaf di masjid. Harus keluar untuk mandi baru masuk lagi. Baik, kemudian yang kedua, jadi berdiam diri di masjid ini juga tidak boleh untuk wanita haid ya. Jadi keharuman 2 ini juga berlaku bagi wanita haid. Wanita haid tidak boleh berdiam diri di masjid, meskipun di terasnya. Teras itu masih masuk bagian masjid. Teras itu masih masuk bagian masjid, termasuk bagian intinya. Jadi kalau ingin menyimak kajian dan wanita ini sedang haid, maka menyimak kajiannya di rumah saja. Alhamdulillah sekarang sudah tersedia fasilitas streaming, ya. Atau kalau tidak ada fasilitas streaming, ya dia bisa menyimak di bagian luar masjid, di parkiran misalkan. Atau beberapa masjid itu menyediakan tempat, ya, menyediakan tempat khusus akhwat yang mana itu bukan masjid, seperti TPQ ya, bangunan khusus begitu. Dan memang harusnya demikian, agar apa? Agar wanita haid itu memiliki akses khusus ya untuk menyimak kajian dalam keadaan haid. Kalau di dalam masjid ya ini ada yang membolehkan tapi pendapat yang lemah. Sebagian ulama ada yang membolehkan berdiam diri di masjid, tapi pendapat lemah. Jumhur ulama dari kalangan 4 madhab, wanita haid itu tidak boleh berdiam diri di masjid. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran dengan niat tilawah. Orang yang junub ini tidak boleh, termasuk orang yang haid itu juga tidak boleh. Wanita haid juga tidak boleh membaca Al-Quran dengan niat tilawah meskipun 1 ayat. Meskipun 1 ayat tidak boleh dengan niat tilawah. Tapi kalau niatnya zikir, seperti apa misalkan baca ayat kursi sebelum tidur, atau dia baca ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atau baca doa sebelum naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, atau baca basmalah dalam rangka untuk memulai sesuatu. Basmalah kan bagian dari ayat Al-Quran. Kalau niatnya zikir tidak apa-apa. Kalau niatnya untuk tilawah, niatnya baca Quran, diniatkan sebagai Quran, tidak boleh haram. Ini juga pendapat mazhab Hambali dan juga mazhab jumhur ya. Sebenarnya jumhur ulama mengatakan wanita haid, lelaki junub atau wanita junub tidak boleh baca Quran. Apakah ada yang membolehkan? Ada mazhab Maliki yang membolehkan sebagai solusi bagi pengajar Quran ataupun ya wanita yang ingin mengajar Lailatul Qadar, mengajar khatam di Ramadan, boleh untuk mengamalkan pendapat ini, pendapat mazhab Malikiyah yang mengatakan boleh wanita haid membaca Quran selama belum terputus haidnya. Kalau sudah terputus ya, itu seperti lelaki junub atau seperti orang yang junub harus mandi dulu baru baca Quran. Jadi itu berapa ya pendapat di kalangan para ulama. Tapi yang lebih hati-hati ya, kita tidak usah tilawah begitu. Atau wanita tadi tidak usah tilawah, diganti saja dengan agenda lain. Kalau ingin hati-hati. Seperti apa misalkan ya, diganti baca tafsir, atau diganti menyimak kajian tafsir dan sebagainya, maka itu juga kebaikan lainnya. Tapi sekali lagi, kalau memang mengharuskan untuk baca Quran, mengharuskan untuk mentalakikan orang misalkan, maka bisa ikut pendapat Imam Malik yang membolehkan orang baca Quran dalam keadaan junub atau haid, selama tidak menyentuh mushaf. Jadi lewat aplikasi HP misalnya solusinya. Baik, terakhir. Ini tambahan untuk yang haid ya. Jadi haid ini yang paling banyak sebenarnya yang sudah kita sebutkan sebelumnya itu haram untuk wanita haid. Ditambah 4 lagi. Yang pertama puasa. Baik fardu atau sunnah tidak boleh.
Ya, dalam keadaan haid. Tapi kalau sudah suci dari haid, belum mandi misalkan, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa dia memulai puasa. Karena mandi ini tidak menjadi syarat seseorang sah atau tidaknya puasa. Andai kan ada orang yang memulai puasa, sudah suci haidnya di malam hari, dia buat sahur, kemudian apa? Telat untuk mandi. Mandinya setelah subuh, tidak apa-apa. Kemudian talak, maksudnya apa? Suami haram mentalak sang istri yang sedang haid. Sampai apa? Sampai suci. Sampai putus dari haidnya. Sudah putus dari haidnya, ditalak boleh. Jadi kalau dalam kondisi haid itu tidak boleh ditalak. Kalau talak bagaimana? Tetap jatuh talaknya, ya, tapi harus dirujuk karena haram itu ya. Haram mentalak istri ketika haid. Kemudian bercumbu antara bagian pusar dan lutut. Ya, bercumbu tidak boleh antara bagian pusar dan lutut. Kalau bagian selain pusar lutut boleh. Ya, bercumbu antara bagian pusar dan lutut tidak boleh. Ya, bagian paha maaf ya, tidak boleh. Andaikan misalkan ya seseorang misalkan ditutupi bagian kemaluannya misalnya maaf ya. Tapi tetap tidak boleh di madzhab Syafi'i. Itu tidak boleh. Bagian paha maaf tidak boleh. Kecuali ikhtiar Imam Nawawi. Imam Nawawi membolehkan selama tidak terjadi jima boleh bercumbu antara pusar sampai lutut. Pendapat yang mu'tamad atau pendapat yang rajih dalam madzhab Syafi'i, bagian pusar atau mulut itu tidak boleh. Karena Nabi ketika ditanya apa yang dihalalkan bagi orang ya beristri terhadap suaminya ya, bagi orang yang beristri ya terhadap istrinya, suami terhadap istri, apa yang dihalalkan? Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, ma fauqal izar, apa yang di atas sarung. Di atas sarung itu ya di atas pusar berarti. Itu yang diperbolehkan. Ini dalil jumhur yang mengatakan tidak boleh bercumbu, bersenggama maaf bagian antara pusar sampai lutut. Meskipun Imam An-Nawawi seorang ulama Syafi'iyah juga yang terkenal ya, beliau membolehkan selama tidak terjadi jima. Kalau jima ini haram, maka apa? Para ulama sepakat jima ketika haid itu haram, meskipun tidak sampai keluar mani maaf. Meskipun dengan alat kontrasepsi maaf, itu haram ketika haid. Ya, dan termasuk dosa besar. Nah, ini keharaman jima ya maaf, itu berlaku sampai wanita ini mandi. Jadi kalau belum mandi tidak boleh, harus mandi dulu. Yang terakhir melewati masjid. Ini berdiam diri saja tidak boleh ya. Melewati saja tidak boleh, apalagi berdiam diri tadi ya. Ini melewati masjid. Bila khawatir mengotori masjid. Tapi kalau sudah pakai pembalut maaf ya, sebagaimana yang kita kenal sekarang di zaman kita, wanita yang haid biasanya pakai pembalut, sekedar lewat saja berarti tidak apa-apa. Ya, walaupun makruh ya. Lewat itu maksudnya apa? Dari satu pintu ke pintu lainnya. Apalagi di zaman dulu mungkin seorang wanita itu rumahnya kalau ingin keluar itu harus melewati masjid misalnya. Harus melewati masjid. Maka kalau tidak dikhawatirkan keluar darahnya maka tidak masalah. Nah, ini adalah keharaman bagi wanita haid yang 4. Kalau ditambah dengan tadi ya 6 berarti totalnya 10. Ya, sholat sampai tadi nomor 4 terakhir ini haram bagi wanita haid. Mungkin ini asatidz yang bisa kita bahas. Engkau kalau ada yang ini tanyakan secara langsung atau lewat